Pemirsa, masih bersama dengan Berita Satu TV dan program Impact dan masih bersama dengan Menteri Perdagangan Gita Wirjawan. Dan ingin saya sampaikan juga bahwa program ini dapat Anda ikuti di First Media pada channel 4, pada channel 5, mohon maaf, dan juga pada channel 1 dalam siaran high definition. Kami juga berada pada siaran satelit yang dapat diterima di seluruh Indonesia pada saat ini, dan Anda juga dapat mengikutinya di televisi di Manado, di televisi di Makassar, dan di beberapa tempat lainnya. Kita akan lanjutkan pembicaraan kita bersama Bapak Gita Wirjawan. Bapak Gita Wirjawan, Bapak Menteri, seperti yang dikatakan tadi bahwa kebanyakan ekspor kita itu adalah barang mineral atau kekayaan sumber daya alam kita yang kita ekspor dan tidak mendapatkan nilai tambah. Ingin saya tanyakan, bagaimana kita ke depan apabila kekayaan alam kita akan berkurang? Kita melihat pertumbuhan ekonomi tadi Pak Gita mengatakan Cina tadinya 12%, turun ke 9%. Sekarang bahkan ada isu atau ada yang mengatakan bahwa akan menjadi 5%. Ada yang mengatakan bahwa bahkan Indonesia, apakah Indonesia bisa tetap mengatakan 6% atau sudah perlu ada statement-statement baru dari pemerintah. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kalau berbicara masih 6%, 6,1%. Apakah itu masih bisa diharapkan? Karena itu sangat berbahaya untuk mengatakan bahwa itu 6%, padahal kalau Cina saja, India saja, kita melihat pasar-pasar Eropa yang sekarang sedang terpuruk, sehingga Cina pun akan terpuruk. Apa kita tetap 6%? Saya rasa dasar untuk berasumsi kita tumbuh di atas 6% itu masih kuat sekali. Dan ini sangat terkait dengan lajunya investasi, lajunya konsumsi domestik, dan government spending. Ya, kalau tiga hal ini saya rasa saya cukup comfortable. Tinggal ekspor dan import saja. Nah, ini kalau ekspor dan import kita harus benar-benar merangkul konsep ke depan ini kita kemana. Tadi kita bicara banyak mengenai value added. Tapi kapasitas kita untuk terus tumbuh di atas 6% ini tidak akan berkesinambungan kalau tidak adanya ketegasan di Eropa. Nah, jadinya kalau umpamanya tahun depan bulan Juni, Juli kita masih bicara mengenai langkah-langkah apa saja yang harus diambil untuk menyelesaikan krisis Eropa. Ini kan kita baru balik dari G20 di Los Cabos. Saya ingat sekali waktu kita menghadiri rapat G20 di Cannes tahun lalu. Itu kita udah relatif sepakat untuk tidak membicarakan penanganan krisis Eropa lagi di pertemuan G20 berikutnya. Tapi kenyataannya masih. Nah, kalau kita lihat, Amerika itu sudah mengambil sikap to some extent. Dalam arti mereka yang selama ini sangat mengharapkan dan tergantung terhadap penyikapan dan ketegasan mengenai langkah-langkah yang harus diambil di krisis Eropa ini, mereka kelihatannya agak nggak terlalu optimis. Oleh karena itu mereka mengambil kebijakan-kebijakan moneter yang secara independen. Kalau kita lihat mereka sudah melakukan pelonggaran kuantitatif 2 kali, dan ketiga kali baru saja dilakukan. Itu yang dinamakan Operation Twist. Itu pada intinya adalah untuk melakukan pelonggaran atau kebijakan moneter untuk menyediakan likuiditas lebih banyak. Tapi apakah Pak Gita tidak tadi sendiri mengatakan kita, apakah tidak berbahaya untuk terlalu optimis? Tadi Pak Gita pada acara permulaan acara kita mengatakan foreign direct investment itu menurun sampai 800 miliar. Iya, betul. Sehingga, tapi sekarang Pak Gita mengatakan perusahaan atau negara-negara itu semua mempunyai masalah investment, apalagi negara-negara yang melakukan investasi. Sementara Pak Gita sekarang mengatakan, oh ya tapi mereka problem, tapi Indonesia mereka invest terus. Global menurun dari 2 triliun sampai 1,2 triliun, tapi Indonesia meningkat. Uang dari mana? Nah, ini dari negara yang dari seluruh dunia, dari Korea dunia Selatan, dari Eropa, dari India. Eropa lagi problem. Loh, Eropa itu kan masalah fiskal, bukan masalah korporat. Amerika juga 4 tahun yang lalu masalah fiskal. Kalau fiskal nggak ada hubungannya dengan korporasi, tidak terkena? Sangat tidak. Karena
di Amerika sendiri itu ada cash di corporate lebih dari $4 triliun, dan itu sangat bisa dipakai untuk mengadakan lapangan kerja. Tapi problemnya financial intermediation atau penjembatanan dana dari sektor perbankan ke sektor real itu masih mandek. Oleh karena itu pengadaan lapangan kerja tidak secepat apa yang diinginkan oleh pemerintah di Amerika Serikat. Tapi cash itu masih ada dan sangat bisa dideploy untuk. Baik. Nah, satu lagi, kemarin tuh ada data point menarik sekali dari A.T. Kearney. Ini perusahaan konsultan. Mereka tuh baru mengeluarkan report atau laporan di mana Indonesia tuh lompat dari sisi penarikan investasi dari posisi 20 sekian menjadi posisi nomor 9, melewati banyak sekali negara-negara seperti Singapura, Vietnam, Thailand, dan negara-negara Asia Pasifik lainnya, dan beberapa negara Eropa. Itu mencerminkan bahwa Indonesia itu sangat berhasil untuk memproyeksikan plus points-nya, termasuk demografik, termasuk skala. Di negara Asia ini nggak banyak. Meskipun tidak ada infrastruktur. Tapi sekarang begini, mau ada jalan tapi nggak ada konsumer, mendingan ada konsumer tapi belum ada jalan. Selama investornya tahu pemerintah ini punya ruang fiskal untuk membangun jalanan. Nah sekarang kan jalanan sulit dibangun karena undang-undang tanahnya belum ada, tapi sekarang udah ada. Tinggal nunggu perpresnya saja yang akan mengeluarkan detail. Tapi itu kan tidak besok. Pembangunan infrastruktur makan waktu 3 sampai 45 tahun. Investor kalau mau bangun pabrik juga paradigmanya 20 tahun, tidak besok. Jadi mereka kalau ngambil sikap, oke, 10 tahun lagi apakah Indonesia masih memiliki 60% dari populasinya di bawah umur 39 tahun. Karena inilah bagian dari populasi yang akan membeli, mengkonsumsi produk-produk yang dia bangun. Nah, jadinya sebetulnya ya kalau investornya pandai, sulit untuk Indonesia tidak kelihatan seksi. Political stability, economic stability, social stability, relatively speaking, dibandingkan negara-negara lain, nggak usah disebut. Tapi ya investor yang besar itu sangat mengerti pandangan makronya kayak gimana. Dan mereka kalau bangun pabrik nggak ngelihat 2 minggu, mereka ngelihatnya. Kembali sebentar ke, buat saya sangat menarik pembicaraan ini, oleh karena saya juga sangat sering membaca mengenai masalah ini. Pak Menteri mengatakan bahwa korporasi mungkin tidak terlalu terganggu karena cash-nya ada. Tapi saya juga membaca banyak bahwa korporasi meskipun mempunyai cash banyak, melihat perekonomian dunia seperti ini, mereka hati-hati sekali menyimpan uangnya dan tidak mau melakukan investasi dimanapun juga. Satu hal, mereka akan hati-hati dengan negara yang tidak bisa menunjukkan policy moneter dan fiskal yang mendukung investasi atau tesis investasi. Kita bisa sangat menunjukkan? Sangat. Kita sangat piawai untuk menjaga stabilitas kenaikan harga. Inflasi di bawah 5%, tahun lalu 3,79%. Fiscal discipline kita, prudence kita terbukti, dipuji-puji oleh Angela Merkel, Christine Lagarde. Kita mempunyai debt to GDP ratio 24% dan akan menurun di bawah 20%. Saya ingin masalah memuji ini, tentunya puji-memuji ini sesuatu yang kita tahun 98 luar biasa dipujinya oleh dunia. Ya. Tiba-tiba dalam waktu 1 hari kita kolaps. Lehman Brothers mempunyai rating AAA, besoknya kolaps. Enron rating luar biasa, AAA rating, besok kolaps. Kita melihat Spanyol, Italia, Greece, Portugal, rating AAA negara itu sekarang kolaps. Jadi rating-rating itu masih bisa ada kredibilitas. Nobody is perfect. Ada kredibilitas. No human being is perfect. Ada kredibilitas. No institution is perfect. Jadi ya, yang penting adalah apakah mereka mau mengkoreksi diri. Ya, saya rasa di benak mereka, hati nurani mereka menyadari. Mungkin ada beberapa langkah di mana mereka memberikan peringkat ke SPV yang digunakan oleh securities, mortgage-backed securities di New York itu sedikit lebih tinggi daripada apa yang diperlukan. Saya rasa mereka menyadari, tapi mungkin mereka nggak akan go public untuk mengatakan. Nah, tinggal ke depannya aja. Kalau saya lihat sih kecenderungannya mereka sudah sangat lebih hati-hati sekarang. Kita harus jeda, tapi pertanyaan mungkin ya apa tidak, mohon maaf. Kredibilitas daripada mereka yang mengatakan AAA dan sebagainya, hebatnya dan sebagainya,
World Bank tiba-tiba mengatakan kita pun harus berhati-hati, udah mulai sekarang mengatakan kita harus lebih berhati-hati. Kredibilitas daripada orang-orang, apakah kita ikut terlena dengan rating-rating itu atau tidak? Atau kita cukup objektif melihat permasalahan kita? Kita cukup objektif, tapi kita juga harus peka. Ada beberapa hal yang masih terus harus disempurnakan. Dan saya sih jujur aja, kehidupan saya tidak terpengaruh oleh peringkat yang diberikan oleh saya, oleh Agensi-agensi itu. lembaga peringkat. Tapi asal kita percaya apa yang kita lakukan, semestinya waktu akan menilai. Semestinya waktu akan menilai. Kita jeda sebentar. Pemirsa, waktu akan menilai, demikian apa yang dikatakan oleh Menteri Perdagangan Gita Wirjawan. Dan tentunya rating agency itu pada hal-hal tertentu dapat kita diskon apa yang dikatakannya, tapi kita tetap harus berhati-hati di dalam secara internal di negara kita maupun di dalam struktur ekonomi kita. Kita akan kembali bersama Anda setelah beberapa pesan-pesan berikut ini.